Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk minggu yang lalu, kita sudah belajar terkait dengan banyak hal yang ada di sistem digital. Untuk hari ini hanya sebatas review saja terkait mungkin apabila mic-nya bisa dimatikan, dinonaktifkan dulu biar suaranya jelas kedengaran. Oke, sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penggunaan dari sistem digital dan pengkodean. Untuk hari ini kita review sedikit, karena kalau misalnya nanti kalau pada saat tatap muka baru bisa kita, kalau hitung-hitungan kalau misalnya online seperti ini kayaknya merepotkan. Jadi nanti pada saat jumpa saja. Untuk hari ini kita fokus ke dari sistem digital itu sendiri. Oke, untuk mic-nya bisa dimatikan semua. Itu masih ada suara itu. Oke, untuk penggunaan bilangan biner, di mana kita tahu bahwa bilangan biner itu digunakan dalam komputer yang biasa, tidak terlihat oleh pengguna. Namun, kemampuan untuk membaca bilangan biner itu sendiri itu sangat menguntungkan. Karena komputer menyimpan baik instruksi maupun data dalam bentuk bilangan biner. Oke, untuk format data, bilangan biner ini merupakan sistem yang dipilih baik untuk penyimpanan data maupun untuk pemrosesan suatu operasi. Oke, diulangi. Bilangan biner ini merupakan sistem yang dipilih baik untuk penyimpanan data maupun untuk pemrosesan suatu operasi. Di mana kita ketahui bahwa manusia ini menggunakan bahasa citra dan suara dalam berkomunikasi dan menggunakan alfanumerik dan beberapa simbol yang mewakili dalam bahasa atau dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dikenal manusia, misalnya contoh melalui foto, dari tabel, diagram. Untuk dari sisi warna ada hitam, putih, dan lain sebagainya. Kalau sisi dari gambar bergerak maupun tidak bergerak, dari suara, musik, baik itu berupa tulisan melalui huruf maupun angka, itu merupakan semuanya format data untuk berkomunikasi yang digunakan oleh manusia. Untuk data yang digunakan dalam komputer, ini disajikan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Untuk tipe datanya, untuk di data karakteristik alfanumerik, itu dikenal ada 3 macam kodenya. Istilah pertama disebut dengan Unicode. Nanti ada penjelasannya di depan. Istilah pertama disebut dengan Unicode. Yang kedua, diistilahkan dengan kode ASCII. ASCII. Itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu istilahnya ABCD-IC. Itu singkatan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Ini dibuat oleh IBM. Oke, untuk kode ASCII dan ABCD-IC, ini ada beberapa ketentuan terkait dengan di mana kode untuk masing-masing simbol ini dinyatakan dalam bilangan desimal.
dengan angka, istilahnya MSD, itu singkatan dari most significant digit, ini terdapat di atas. Dan untuk LSB atau less significant digit, angka di samping kiri. Berarti untuk penjelasan lebih jelasnya, nanti karena ada hitung-hitungannya, nanti pada saat pertemuan tatap muka kita akan menjelaskan lebih rinci. Oke, berikutnya untuk kode standar dari ASCII, itu kodenya ada 7 bit. Nah, sehingga hanya ada 128 simbol dalam tabel. Setiap ada tabel itu hanya ada untuk kode ASCII yang 7 bit itu ada 128 simbol. Simbolnya sama hanya seperti kita untuk belajar huruf A, B, C, D. Berarti ada sekitaran 26 27. Itu. Jadi untuk abjadnya. Sama 1, 0, 1 sampai 10. Berarti untuk angka hitungannya dari 0 sampai 9. Berarti ada 10 digit. Berarti kalau di kode ASCII itu mengenal kode 7 bit dan untuk simbolnya ada 128 simbol. Berikutnya untuk kode ABCDIC itu ada kodenya ada 8 bit sehingga dia memiliki 256 buah simbol. Berikutnya ada setiap di kode ASCII dan ABCD ASCII itu ada keterbatasan. Sehingga makanya dikeluarkan kode internasional yang baru yang mempunyai kodenya 16 bit. Istilah lainnya Unicode atau Unicode. Berikutnya kita melihat terkait dengan tipe data. Oke, ada 5 tipe data dasar. Ada 5 untuk tipe data dasar, itu ada 5. Untuk tipe data yang pertama, itu diistilahkan dengan, mungkin Anda pernah mendengar boolean atau boolean, di mana boolean ini merupakan variabel atau konstanta dengan 2 nilai. Nilainya kalau nggak benar, salah. Berarti kalau nggak true, false. Jadi kalau sama halnya di binar, kalau nggak mati, hidup. Itu. Kalau nggak menyala, padam. Itu. Oke, itu tipe data yang pertama. Disebut dengan boolean. Yang mengenal 2 nilai, yaitu true dan false. Oke, berikutnya tipe data yang kedua itu disebutkan dengan char. Char atau karakter. Ini merupakan tipe data karakter, di mana di dalamnya ada string yang merupakan string itu adalah array dari karakter. Jadi ada beberapa string yang masuk ke dalam karakter. Oke, tipe data yang ketiga itu disebut dengan tipe data terbilang. Di mana tipe data ini sering digunakan di mana nilai dimasukkan dan didefinisikan. Sama, kalau misalnya tipe terbilang berarti didefinisikan dulu untuk nilainya yang akan dimasukkan. Oke, berikutnya tipe data integer. Kalau misalnya berbicara integer, itu kecenderungan semua bilangan. Baik itu positif maupun negatif, yang bilangan 1, 2, 3, 4, berarti masuk ke integer. Kalau yang sebelumnya string, berarti seluruh huruf dan perpaduan beberapa angka juga masuk ke string. Kalau integer, dia murni semua bilangan. Baik itu positif maupun negatif, semuanya masuk. Oke, berikutnya tipe data yang kelima, itu tipe data real. Di mana real ini merupakan bilangan yang mempunyai di dalamnya ada bilangan desimal.
Pak Mutafin, suaranya nggak ada. Suara Bapak nggak ada. Oke, sudah. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Oke, sudah Pak, sudah Pak. Oke, oke, baik. Untuk tipe data yang kelima itu disebut dengan tipe data real. Oke, untuk yang lain bisa mic-nya bisa dimatikan dulu biar ini nggak terganggu. Oke, yang mau masuk, yang baru masuk, itu kameranya tolong diaktifkan. Dan absensinya jangan lupa di kolom chatting langsung. Di chat langsung untuk kamera dan ini diaktifkan. Halo. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Untuk tipe data yang kelima, itu disebut dengan tipe data real. Real ini, di mana tipe data ini, berarti dalamnya memuat bilangan desimal, atau bilangan yang memiliki kemampuan untuk memproses dan menyimpan lebih besar daripada bilangan integer. Untuk mic-nya bisa dimatikan. Oke, untuk penyajian data integer dan bilangan, istilah lainnya floating point, ini komputer menyimpan semua data dan instruksi program dalam bentuk biner tanpa ada ketentuan khusus yang dibuat untuk penyimpanan data, penyimpanan tanda, maupun dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bilangan, kecuali ketika bilangan itu disimpan sebagai string yang tidak bisa digunakan untuk perhitungan. Itu kaitan dengan bilangan floating point. Oke, berikutnya untuk bilangan integer, itu ada istilah lainnya disebut dua perbedaan di bilangan integer. Ada bilangan integer yang bertanda dan tidak bertanda. Biasanya setiap bilangan integer di depannya ada positif dan negatif. Jadi untuk apa istilahnya, ya hitung-hitungan nanti bisa kita lihat di pertemuan pada saat tatap muka. Jadi bisa dijelaskan lebih detailnya. Kalau ini cuma kita lebih fokus ke teorinya saja dulu. Oke, baik. Untuk bilangan biner tak bertanda, ini di mana batasan untuk integer yang dapat disimpan suatu komputer ini ditentukan oleh jumlah bit. Di mana yang kita ketahui, kalau dia 8, bitnya 8, kalau bitnya 8, dia bisa menyimpan integer itu bertanda mulai dari 0 sampai 255. Mulai dari 0 sampai 255. Jadi kalau itu 8 bit. Berikutnya kalau dikalikan 2, ada beberapa komputer yang menampung jumlah data itu 16 bit. Kalau 16 bit untuk integer yang tak bertanda, itu bisa menampung dari 0 sampai dengan 65.000. 65.535. Itu bisa menampung untuk 16 bit penyimpanan untuk menyimpan integer. Itu di bilangan biner tak bertanda. Oke, untuk bilangan biner yang tak bertanda, dia ada 4 lokasi penyimpanan. Dia ada 4 lokasi penyimpanannya, itu sebesar 1 byte. Oke, sebesar 1 byte digunakan untuk menyimpan. Untuk batasannya hanya 32. Hanya 32 bit. Dan di
masukkan ke memori, lokasi memori ditentukan. Ada istilahnya M plus 1, M plus 2, M plus 3, dan M plus 4. Oke, berikutnya kita lihat terkait dengan binary code desimal atau istilah lainnya BCD. BCD atau binary kode desimal, di mana setiap angka pada bilangan desimal ini disajikan sebagai bilangan biner. Dia memerlukan 4 bit per angkanya. 4 bit per angka, dan 8 bit untuk menyimpan 2 angka BCD atau 2 angka biner code desimal. Berikutnya 4 bit dapat menyimpan 16 nilai yang berbeda, yaitu dari 0 sampai dengan F. Itu kita mengenal istilahnya bilangan heksadesimal. Jadi bisa menampung dari 0 sampai dengan F. Atau F itu 16. Dia bisa menampung yang 4 bit. Oke, berikutnya untuk BCD, dia untuk nilai A dan F-nya itu tidak digunakan. Berarti dianggap dia tidak ada. Itu. Biarpun yang kita tampung itu heksadesimal. Jadi untuk di biner itu kita mengenal di heksadesimal dari 0 bisa penampungannya sampai dengan F. Jadi 0 dari 10 sudah dianggap A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15-nya F. Itu. Oke, berikutnya untuk contoh kita bisa mungkin melihat di pelaksanaan tatap muka nantinya, karena lumayan ini apa istilahnya, kalau misalnya menggunakan media Zoom Bapak kira tidak terlalu efektif. Jadi bisa nanti pas jumpa, bisa nanti di pertemuan, mungkin di minggu depan sudah kita aktif untuk tatap muka. Oke, berikutnya bilangan integer yang bertanda. Kalau misalnya yang tadi tidak bertanda, ini bilangan integer yang bertanda. Integer ini tidak bertanda dapat dikonversikan langsung ke bilangan biner. Jadi konversi, sama mungkin kita di beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita belajar terkait dengan konversi dari desimal ke biner, dari biner ke oktal, dari oktal ke heksadesimal. Maupun sebaliknya, dari heksa ke oktal, dari heksa ke desimal, dari desimal ke biner, dan lain sebagainya. Itu sudah kita belajar terkait dengan itu. Di mana di proses ini tanpa ada perlakuan khusus kalau untuk integer tak bertanda. Oke, penjumlahan bilangan yang bertanda ini ya bisa dikatakan agak sedikit rumit. Di mana masalah? Karena tidak ada cara langsung untuk menyatakan tanda dalam bentuk biner. Dia tidak bisa langsung, kalau misalnya di bilangan desimal biasa bisa, oh ini negatif, positif, itu. Cuma kalau di biner, itu istilah tersebut ya mungkin bisa dikatakan agak sedikit rumit, nanti bisa dijelaskan di pertemuan tatap muka. Oke, salah satu di bilangan integer bertanda, dia menggunakan yang istilahnya mungkin Anda pernah mendengar bahasa komplemen. Komplemen 2, komplemen 1, komplemen 9. Oke, kalau misalnya bilangan integer bertanda, dia menggunakan komplemen 2. Nanti akan dijelaskan lebih rincinya, komplemen 2. Oke, berikutnya untuk penyajian ada istilahnya sin dan magnitude. Ini menggunakan tanda positif atau tanda negatif pada suatu nilai. Komputer, dia hanya mengenal 0, 0, dan 1. Terus lagi. Jaringan ini kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Komputer, dia hanya mengenal 0 dan 1. Komputer hanya mengenal 0 dan 1.
Sehingga memilih bit tertentu ini untuk menyatakan tanda, misalnya bit paling kiri nantinya. Dan ditentukan jika 0 dia mengatakan positif dan jika 1 dia menyatakan negatif. Oke, misalnya berarti ada 32 bit untuk penyimpanan dan manipulasi suatu bilangan. 1 bit yang pertama itu digunakan untuk tanda, baik dia positif maupun negatif. Sementara 32 bit lainnya itu digunakan untuk bilangan, nilai bilangan dari bit itu sendiri. Oke, berikutnya bit yang paling kiri digunakan sebagai tanda, di mana jika 0 dia menyatakan positif, dan jika 1 dia menyatakan negatif. Oke, berikutnya untuk desimal 9 atau istilah lainnya 9 decimal. 9 decimal dan 1 binary complement atau komplement 1. Untuk komputer, dia menggunakan metode yang berbeda untuk menyajikan bilangan integer bertanda. Bilangan integer bertanda atau istilah lainnya komplement. Kalau mungkin ada yang menyebutkan ini bilangan komplement, itu bilangan integer bertanda, baik dia komplementnya positif maupun negatif. Oke, suatu bilangan dia sudah dinyatakan pada bilangan itu sendiri, sehingga tanda tidak perlu ditangani secara khusus. Dan penggunaan komplement konsisten untuk semua bilangan bertanda yang berbeda, baik positif maupun negatif. Untuk bentuk penyajian komplement, mungkin Anda pernah mendengar, ya sebelumnya sudah kita belajar terkait dengan radix atau istilahnya basis. Untuk radix komplement atau basis yang digunakan dalam operasi komplement, ini dikurangi dengan 1 dari radix basisnya. Berarti nanti hitung-hitungannya bisa kita lihat lebih jelasnya di tatap muka nantinya. Oke, untuk penyajian dari yang dikurangi, untuk radix komplementnya, untuk basis 10, ini menggunakan nilai 9. Berarti 10 kurang 1, 9. Dari basis dan biner, ini menggunakan 1. Berarti sama, berarti 10 kurang 1, jadinya 9. Makanya istilahnya dikenal dengan 9 decimal. Atau desimal 9. 9 desimal. Oke, berikutnya untuk 9 desimal atau desimal 9, ini ada 3 angka. 3 angka dalam sistem desimal dimanipulasi dengan membagi jadi 2 bilangan. Jadi dibagi 2 bilangan, dari 3 angka dibagi jadi 2 bilangan, di mana pada angka ke-500, kadang-kadang dari 0 berarti 500, dari 0 sampai dengan 499 itu sebagai bilangan positif. Oke, yang lainnya bilangan yang dimulai dengan angka. Nanti bisa kita contohkan dari angka bilangan yang dimulai dengan angka ada 5, 6, 7, 8 atau 9. Pokoknya bilangan yang dimulai dengan angka 5, 6, 7, 8, atau 9, ini dianggap sebagai bilangan negatif. Oke, itu contoh, nanti bisa pada saat tatap muka kita bisa praktekkan. Karena ini agak sedikit, ya lumayan panjang, kalau misalnya dijelaskan. Oke, untuk jangkauan dari suatu bilangan biner, ini harus dibagi 2, tepat di tengah-tengah. Sama pembagian 2, kalau misalnya kalau misalnya apa istilahnya ada 6 orang, berarti kalau bagi 2 berarti 3-3. Berarti kalau yang lainnya setiap pembagian tetap berlaku sama. Berarti istilahnya dibagi sama rata. Makanya jangkauan dari suatu bilangan biner ini harus dibagi ke dalam 2. Di mana posisinya di tengah-tengah, berarti sama, ukurannya sama. Oke, bilangan yang dimulai 0
bilangan yang dimulai 0 itu di istilahnya positif, dan bilangan yang dimulai kalau angka pertamanya 1 itu dianggap negatif. Jadi ada beberapa bilangan bertanda. Jadi kalau misalnya nggak harus lagi ditulis ada positif, ada negatif. Sama halnya seperti bilangan biner. Kalau misalnya sudah ditulis 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, di bawahnya ada dibuat basisnya 2, berarti itu langsung kita pernah melihat, oh ini biner. Dan lainnya, misalnya 1, 9, 2, 2, langsung dibuat di bawahnya 8. Oh, berarti ini oktal. Berikutnya, 1, 2, dibuat di bawahnya 10. Oh, ini berarti desimal. Berarti itu secara otomatis. Jadi nggak harus lagi, oh ini bilangan apa ya? Karena sudah tahu basisnya apa. Berikutnya, kalau untuk komplemen, bilangan yang dimulai permulaannya 0, itu merupakan positif. Dan bilangan yang dimulai dengan angka 1, itu negatif. Berarti positif, negatif, 0 dan 1. Oke, untuk komplemen 1, atau kebalikan inverse. Inverse atau kebalikan, komplemen 1, ini dilakukan dengan mengubah. Berarti kalau misalnya sebelumnya positifnya 0, berarti jadi kalau misalnya di komplemen 1, yang 1 itu jadi positif, yang 0 itu jadi negatif. Berarti dibalik atau inverse, kebalikan. Oke. Berikutnya untuk komplemen 10 atau istilah bahasa Inggrisnya 10 complement. Oke, di komplemen ini dia mengatasi kekurangan pada komplemen 9, di mana adanya 2 buah komplemen dalam skalanya. Sehingga dengan menggeser skala negatif, nanti bisa kita contohkan, hanya menggeser 1 digit saja ke kanan, kita bisa membuat komplemen tersebut dia mempunyai 1 buah angka 0 dengan menggunakan radix sebagai basis untuk operasi komplemennya. Ini bisa dipraktekkan, berarti hanya menggeser. Sama halnya mungkin contoh untuk beberapa di sistem digital, contoh misalnya pada saat ya kita memasukkan sandi atau kode, jadi password. Jadi pada saat kita masukkan password, jadi otomatis di sistem itu ya semacam bukan disembunyikan. Jadi pada saat mungkin kita memasukkan password, pasti ada digunakan istilah lainnya atau 00000. Berarti di belakang itu disisipkan, disimpan. Atau istilahnya tanda bintang itu. Jadi tidak langsung dimunculkan. Jadi ada semacam, cuma kalau misalnya di ini sendiri, itu beberapa banyak digunakan di militer. Jadi setiap pengiriman pesan mungkin rahasia melalui kata sandi. Jadi pada saat dikirimkan, jadi supaya data yang dikirimkan itu tidak bocor di pertengahan jalan. Jadi belum sampai ke tujuan sudah ketahuan. Itu. Jadi diakali. Jadi di sisi lain itu bisa kita belajar terkait dengan hal tersebut. Oke, berikutnya untuk sistem dari komplemen 10, ini tetap sistemnya lebih sulit untuk mencari komplemen dalam satu bilangan. Kenapa demikian? Karena yang 9 saja lumayan ribet, apalagi yang 10. Oke, kalau misalnya kita contohkan untuk komplemen 10, misalnya ada angka 247, misalnya 247. Oke, di mana di dalamnya berarti 1000 kurang 247, jadinya ya sekitar 753 lah. Karena diawali dengan angka 7, ini menunjukkan bilangan tersebut merupakan bilangan negatif. Jadi itu. Jadi yang sebelumnya kan dari 6, 7, 8, atau 9. Jadi kalau misalnya di awalnya muncul angka 7, berarti dia langsung confirm merupakan bilangan negatif. Oke, untuk di komplemen 10, di mana merupakan komplemen 9 ditambah 1. Berarti 9 tambah 1 jadinya 10. Oke, untuk nanti bisa di ini penyajiannya.
Oke. Oke. Berarti oke, kita untuk di situ berarti kita anggap ini. Oke. Oke, berikutnya kita review terkait sedikit dengan gerbang sistem digital. Untuk gerbang seperti yang kita ketahui, untuk di gerbang di mana gerbang merupakan di mana gerbang merupakan rangkaian elektronika yang digunakan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan persamaan logika dasar seperti persamaan boolean yang true false tadi. Berikutnya gerbang logika ini merupakan blok yang paling dasar dari rangkaian kombinasi, di mana gerbang logika ini dapat dipresentasikan keadaan dari bilangan biner, karena komputer hanya mengenal biner, jadi semuanya dikonversi ke biner, baru bisa dieksekusi. Oke, berikutnya untuk gerbang logika atau istilah lainnya